Well, hola people, konnichiwa. Bikin bersama Salvian di channelnya Kudetek. Kayaknya bre, Axio tuh ngerti banget sama kondisi keuangan masyarakat sekarang yang lagi pada kena efisiensi, ya kan? Ya terutama perkantoran sama pemerintahan juga sih. Buat tetap menunjang pelayanan publik itu nggak bisa dong terus-terusan ngandelin PC jadul, ya kan? Yang ada tuh antrian makin mengular bre. Maka dari itu, Axio ngasih solusi buat perkantoran ataupun perorangan yang butuh PC praktis, nggak makan tempat, dan tetap modern dan stylish pastinya. Tempo hari kita habis nge-review mini PC ya, buat ngasih solusi akan kebutuhan tadi. Tapi banyak yang berpendapat masih kurang praktis karena ya perlu monitor, perlu keyboard, perlu mouse, perlu webcam gitu ya kan. Nah, solusi terbaik dari hal itu ya sebuah all-in-one mini PC. Dan ini dia, Axio HyperFlex, sebuah all-in-one PC super affordable dengan harga mulai dari 6 jutaan aja bre. Yang nggak cuma praktis, stylish, dan nggak makan tempat. Axio HyperFlex juga menawarkan layar yang luas yang nggak dimiliki oleh sebuah mini PC ataupun laptop. Layarnya pun bukan yang abal-abal bre, pakai panel IPS dengan resolusi Full HD 1920 x 1080p dan 60Hz refresh rate yang menurut pengujian kita punya coverage gambut sRGB mencapai 96%. Terus minimum brightness-nya udah cukup redup ya, di bawah 20 nits. Masih nyaman lah dipakai pada ruangan minim cahaya bre. Tapi buat maksimum brightness-nya masih di bawah 300 nits nih, yang berarti kurang ideal kalau dipakai pada ruangan yang terang, benderang ya kan, apalagi di outdoor. Tapi ya kalau buat penggunaan di ruangan perkantoran yang cukup cahayanya, ini udah lebih dari oke lah. Terakhir buat akurasi warnanya nih, ini udah super akurat di bawah 1 delta E, tapi memang panelnya cenderung membiru ya. Bisa terlihat dari data warna biru 1F yang miss sendirian bre. Ya overall layar berukuran 23,8 inci ini udah sangat capable lah buat kebutuhan sehari-hari. Bahkan buat desain grafis sekalipun bre. Gak cuma kualitas panelnya yang bikin seneng penggunanya ya, tampilannya juga ternyata sedap dipandang gitu loh. Bezelnya ini udah super tipis, bodinya dibalut warna putih yang bikin kesan stylishnya tuh nambah gitu. Kalau kita intip di sisi belakangnya, ini juga nggak kalah cakep. Biasanya kan di belakang ya biasa aja gitu loh. Hitam putihnya tuh nice banget bre. Brandingan Axio-nya juga nggak too much lah ya, jadi nggak ngerusak pemandangan atau tampilannya. Terus stand monitornya juga full ergonomis ya, yang dijamin bakal memanjakan mata para penggunanya. High adjustment ada, swivel juga bisa, tilt up, tilt down lancar, bahkan di rotate bisa juga. Semua pergerakan ergonya tuh smooth pisan bre. Udah gitu desain base-nya manis banget. Bukan bentuk V yang makan tempat, tapi ngebentuk persegi panjang dengan finishing putih sampai ke bagian standnya. Gak ketinggalan ya ada detail kecil di belakang stand buat rute kabel manajemen biar pas di setup tetap tampil clean. Kalau misal mau dipasang pakai wall mounting atau pakai third party stand lain juga bisa. Soalnya mountingnya ini pakai VESA mount 100x100 mm. Kita lanjut ke per IO-an duniawi. Ini nih yang gak dipunya sebuah laptop ya. I/O di sini cukup melimpah bre. Total port USB-nya aja ada 6 biji. Tapi memang semuanya masih pakai USB Type A ya. Gak ada satupun yang USB Type C. Dari ke 6 port USB itu, 4 diantaranya masih USB 2.0. 2 sisanya barulah USB 3. Selain itu ada 2 port jack audio ya. 1 port LAN, 1 port HDMI, 1 port VGA, dan 1 port adapter. Nah sebagai informasi bre, adapter bawaan HyperFlex ini punya rating 65 watt. Nah buat pertombolannya cuma ada 3 tombol nih ya, yang letaknya di kanan bawah. Terdiri dari tombol power dan 2 tombol buat atur level brightness. Aku kira buat atur volume level gitu ya, ternyata bukan. Oh ya bre, di bezel atas ada sesuatu yang tersembunyi nih. Yap, ini adalah sebuah webcam dengan mekanisme pop up. Ini cerdas banget sih ya. Secara fungsional tetap dapet, tapi secara looks tetap diperhatiin supaya gimana caranya biar tetap tampil stylish dengan bezel yang tipis. Webcam yang tertanam juga bukan kaleng-kaleng bre. Pakai lensa resolusinya 5 megapiksel yang sanggup merekam video up to resolusi 2K 1440p 30fps. Dan berikut buat sampel webcamnya. Dan ini di bre untuk kualitas perekaman menggunakan webcamnya dari all-in-one PC Axio HyperFlex 3 di resolusi tertingginya di 1440p 30fps dalam kondisi ruangan yang cahayanya sangat cukup lah ya. Dan di sini terlihat mikrofonnya tuh ada 4 titik ya. Tapi aku nggak tahu kenapa mikrofonnya tuh jelek banget pak. Aku kurang suka sama kualitas mikrofonnya. Mungkin kalian bisa pakai mikrofon dari headset gitu loh. Ya harus beli headset lagi sih. Tapi ini mikrofon nggak bisa diandelin sih ya. Dan yang menariknya dari webcamnya ini kan jadi udah kita kasih tahu kita pop up aja.
Ya, ini salah satu fitur yang mungkin bisa menggantikan fitur Flash Shutter gitu. Kalau nggak dipakai, nah, aja. Dan menurutku detail dari webcamnya ini udah bagus banget ya di 1440p, cuma memang sayangnya mikrofonnya touring sih Pak. Gimana menurut kalian, komen di bawah. Dan sekarang ini bre, kita pindah ke pembahasan spesifikasi. Jadi unit test kita yang dibanderol 6 jutaan ini pakai prosesor Intel generasi ke-12 yaitu Intel Core i3 1235U. Walau terkesan udah berumur, tapi prosesor 6 core 8 thread ini masih cukup capable ya bre buat user daily dengan workload yang ringan. Kita pribadi udah beberapa kali membahas prosesor ini ya, dan ini termasuk prosesor yang rekomen lah di harganya. Jadi buat perkantoran ini masih sangat cocok bre. Dan perlu diingat ini prosesor U series yang berarti low power alias irit. Base TDP-nya aja cuma 15 watt bre dengan power limit di 55 watt. Kalau buat grafisnya masih mengandalkan iGPU atau GPU bawaan prosesor yaitu Intel UHD grafik dengan 64 execution unit. Buat ngelihat spesifikasi lebih lengkap, kita bongkar aja sisi belakang all-in-one PC ini. Simple aja kok. Kita perlu buka 4 baut di VESA mount-nya, terus buka 2 baut di deket I/O panel, dan terakhir buka 2 baut lagi di cover boardnya ini bre. Kita lihat dulu cooling sistemnya ya. Secara dimensi jelas lebih gede dari cooling system yang ada di mini PC ataupun di laptop. Terdiri dari 2 buah heat pipe, 2 buah heatsink, dan 1 buah kipas besar. Intake-nya diambil dari sisi belakang unit dan exhaust-nya dibuang ke arah atas. Geser lagi ke slot RAM-nya, di sini pakai tipe memori SODIMM DDR4 dual slot yang secara default baru terisi 1 slot 8GB 3200 MB transfer per second. Jadi kalau mau upgrade tinggal isi 1 slotnya lagi bre. Sedangkan buat storage-nya di board ini cuma ada 1 slot M.2 SSD yang udah terisi generasi 3 berkapasitas 256GB dari brand internalnya Axio sendiri yaitu VC Pro. Jadi opsi upgrade-nya palingan ya diganti M.2 SSD-nya atau bisa pakai SSD atau harddisk SATA ya bre, yang mounting dan perkabelannya udah tersedia di sebelah kiri board ini. Jadi langsung aja kita masuk ke pembahasan performanya. Disclaimer dulu sebentar, kita tesnya di ruangan ber-AC dengan suhu sekitar 26 derajat Celcius. Terus kita juga tes gimana performanya kalau RAM-nya tuh di-upgrade ke 16GB dual channel bre. Pertama dari Cinebench R15 dulu nih. Ini agak kaget sih ya. Improvement dari 8GB RAM ke 16GB RAM dual channel mencapai 21% di multi-core testnya. Sedangkan di Cinebench R23 multi-core-nya tuh cuma meningkat 6% aja di antara penggunaan 8GB RAM dan 16GB RAM dual channel. Nah sekarang kita lanjut ke 3D Mark buat ngeliat grafik score-nya nih. Di Firestrike selisih performanya sih telak banget ya, tembus 30%. Sedangkan di pengujian Time Spy marginnya tuh hampir menyentuh 20%. Kebayang lah ya seberapa berpengaruhnya kapasitas RAM ke raw performance di sini bre. Nah sekarang gimana sih pengujian di real skenario-nya? Pertama buat produktivitas dulu. Kita tesnya render video di Premiere Pro nih. Seperti biasa kita tes render video mentah berdurasi 1 menit. Kalau buat render konten 4K selisihnya hampir 1 menit. Emang sih bre, HyperFlex 3 ini kurang proper kalau buat editing konten 4K. Buat previewnya aja berasa nge-lag-nya, padahal ini udah di set ke 1/8 loh previewnya. Dan walau udah dipakein RAM 16GB dual channel, render time-nya masih tembus 1 menit 16 detik, yang berarti nggak worth it buat ngerender sebuah konten berdurasi 1 menit di resolusi 4K. Tapi kalau buat editing konten 1080p ini masih layak banget kok. Preview satset tanpa kendala, ini di set full ya previewnya. Terus render time-nya juga terbilang masih sehat. Kalau pakai 16GB RAM cuma 26 detik aja. Sedangkan kalau defaultnya yang pakai 8GB RAM single channel perlu waktu 34 detik buat render konten 1080p durasinya 1 menit. Dan gimana sih performa gamingnya? Masih layakkah main game di sebuah all-in-one PC 6 jutaan ini bre? Buat perbandingan antara performa 16GB RAM dual channel versus 8GB RAM single channel, kita cuma ada 1 sampel game aja yang punya benchmark mode yaitu GTA 5 yang kita tes di preset rata kiri. Kalian bisa lihat kalau main di 1080p selisih performanya sekitar 20-an FPS. Di 8GB RAM single channel cuma dapat rata-rata 27 FPS bre. Sedangkan di RAM 16GB dual channel dapat 47 FPS. Masih oke lah ya. Ini kalau di presentase hampir 75% improvementnya. Sedangkan kalau main di 720p penggunaan 16GB RAM dual channel udah bisa dibilang playable karena udah mepetin 60
fps. Sedangkan di 8GB RAM single channel cuma mentok di 40 fps aja rata-ratanya. Kalau dipresentasein sekitar 50% lah selisihnya bre. Kita lanjut bahas performa gamingnya lagi ya. Kita ada 3 gaming test yang semuanya kita mainkan di 16GB RAM dual channel. Kalau di game Dota 2 kita tes di preset rata kiri dengan 60% screen render. Hasilnya pas main di 1080p masih playable nih. Rata-rata tembus 60 fps. Sedangkan kalau diturunin ke 720p nambah sekitar 6 fps aja. Lanjut ke game CS2, ini udah bukan game ringan lagi sih ya. Jadi kita cuma tes di 720p doang. Itu pun rata-rata fps-nya cuma mentok di 50-an fps walau udah dibantu FSR balance bre. Terakhir ada game Valorant ya. Ternyata masih belum tembus ratusan fps rata-ratanya. Udah gitu drop fps-nya lumayan berasa di game ini bre. Jadi kesimpulannya gaming testnya Axio HyperFlex 3 ini sebenarnya ya masih fun-fun aja dipakai gaming casual di layar bawaannya yaitu 1080p 60 fps. Tapi jangan berharap lebih lah buat game AAA ya. Game ringan kayak tadi aja kewalahan pak, karena memang prosesornya U-series kan. Kalau buat suhunya gimana bang? Wajar aja kalau kalian was-was ya. Secara kan ini all-in-one yang boardnya sama panelnya itu nempel jadi satu. Tapi bre, kalian perlu ingat karena ini pakai prosesor U-series, panasnya tuh nggak begitu tinggi kok. Nggak usah khawatir banget lah, kecuali memang ini ya all-in-one PC gaming gitu loh. Pas kondisi idle, suhunya tuh masih adem banget di bawah 40 derajat Celcius dengan TDP sekitar 4 watt. Kalau gambaran suhu di gaming, kita tampilkan sensor pas gaming GTA 5 di 1080p. Terlihat ya suhu prosesor anteng di 50 derajat Celcius doang dengan TDP di 15 watt pak. Sedangkan buat suhu maksimalnya, kita jalankan stress test pakai Cinebench R23 selama 10 menit. Hasilnya bre, suhunya masih terjaga di bawah 58 derajat Celcius dengan TDP mentok di 15 watt aja. Jadi nggak usah panik lah ya kalau panelnya kena, karena memang suhunya adem banget kok. Terus kita juga mau kasih lihat konsumsi daya secara keseluruhan satu sistem all-in-one PC ini pakai wattmeter. Buat gambaran kalian nih, pas kondisi idle angka di wattmeter anteng di 20-22 watt. Terus kita tes buat streaming YouTube 1080p dengan volume dan brightness level 30%. Konsumsi dayanya sekitar 38-40 watt. Terakhir kita rekam pas running benchmark GTA 5 cuma makan daya sekitar 54-56 watt. Ini irit banget sih pak. Kalau dihitung-hitung ke rupiah ya, kita pakai standar listrik 1300 VA yang tarifnya 1.400 rupiah per kWh itu, penggunaan 8 jam sehari cuma perlu kos 600 perak per hari atau 19.000 per bulan atau 230.000 per tahun. Tapi perlu diingat, itu tadi simulasi penggunaan gaming ya. Berat kan? Kalau cuma buat ya kerjaan ringan yang lebih ringan kayak Microsoft Office, ngetik-ngetik atau browsingan, ya udah pasti lebih irit lagi lah. Ini sih fix pak, buat perkantoran atau buat pemerintahan yang lagi demen efisiensi bakal cocok banget. Terakhir kita mau sampaikan poin yang mungkin kelewat ya dari video review kita ini. Di paket pembeliannya kita udah dapet satu set mouse dan keyboard kayak gini bre, yang ternyata ini wireless ya, bukan wired. 6 jutaan udah dapet keyboard mouse wireless, gokil juga. Yang tampilannya dan warnanya matching banget ya sama unit all-in-one-nya ini. Terus buat konektivitasnya, selain pakai kabelan tentu udah tersedia, tapi cuma Wi-Fi 4 dan Bluetooth-nya juga masih versi 4.2. Ya berasa jadul sih ya, tapi yang penting kan ada Wi-Fi dan ada Bluetooth-nya. Buat speakernya ini udah stereo kanan kiri, cuma memang buat sound quality-nya masih ya so-so aja lah, biasa aja. Dan berikut untuk sampel audionya. Sekarang kita bahas soal sistem garansinya. Nggak perlu khawatir lagi bre sama after sales dari brand lokal yang satu ini. Service centernya udah tersebar di 184 titik di seluruh Indonesia. Berarti buat teman-teman yang mungkin tinggal di daerah terpencil bisa dipertimbangkan lagi buat pilih produknya Axio ketimbang kompetitor gitu. Nggak ketinggalan, unit Axio HyperFlex 3 ini dapat masa garansi 1 tahun include ADP ya bre ya, Accidental Damage Protection, yang mencangkup barang hilang akibat pencurian. Kalian bayangin, ini all-in-one hilang dicuri, itu aneh banget sih. Dan Axio bisa ngeklaim garansi itu. Terus Axio juga ngeklaim kerusakan akibat bencana alam dan kerusakan lain yang bersifat aksidental atau tidak disengaja. Nah poin ini sih penting banget buat jadi bahan pertimbangan sebelum kalian beli sebuah barang elektronik bre. Dan kira-kira itu dia ya untuk ulasan atau review lengkap dari kami mengenai all-in-one PC dari Axio ini, yaitu Axio Hype Series.
Axio HyperFlex maksudnya. Mohon maaf banget nih, suaraku kecil lagi hilang pak. Dan sekarang kita masuk ke kesimpulan. Overall ini jadi all-in-one PC paling worth it di kelasnya menurut kami pribadi. Kalian bisa lihat tabel berikut, kompetitor non-lokal mana yang bisa head to head sama Axio HyperFlex 3 ini. Sekarang kita ringkas aja ya, sekali lagi poin plus minusnya dari barang ini bre. Plusnya dulu dah, desainnya elegan, minimalis, buat dipajang di front office kantor dijamin gak malu-maluin. Kualitas panelnya ternyata top juga. Stay-nya ini loh, full ergonomis, webcamnya bening bisa disembunyiin lagi. Upgradable, RAM, SSD bisa di-upgrade, dan juga after sales-nya yang terjamin pak. Sedangkan buat poin minusnya, mungkin aku mention soal port USB-nya. Memang udah banyak sih ya, ada 6 port USB, tapi sayangnya nggak ada satupun port USB Type-C. Menurut kalian penting nggak sih USB Type-C? Coba komen dah. Terus sama speakernya yang kurasa tuh masih biasa aja gitu loh. Dan koneksi wireless-nya yang bisa dibilang agak jadul tadi ya. Wi-Fi 4 pak, sekarang tuh ya minimal Wi-Fi 6 lah. Tapi selebihnya sih oke lah, bisa dibilang itu minor aja. Tapi gimana menurut kalian mengenai all-in-one PC dari Axio ini? Yaitu Axio HyperFlex 3. Coba komen di bawah karena harganya cuma 6 jutaan pak. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek banget, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna putih karena suaraku udah hilang. 19 menit rekaman pak. Selvian selalu sejalan ucapan terima kasih, sampai video di selanjutnya. Bye.